membuat menjadi sifat ini. Menyebabkan limit 1 min cos theta per theta untuk theta menuju 0 itu juga sama dengan 0. Implikasi dari ini. Ya. Nanti kita gunakan untuk pembuktian turunan fungsi sinus, kosinus, dan pokoknya turunan fungsi trigonometri secara umum. Nah, kemudian mengenai pembuktian ini sudah oke? Kenapa demikian? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, ya. Kemudian turunan fungsi cos, kan kalian diminta untuk ini ya. Kemudian turunan trigonometri secara umum kita dapatkan seperti ini. Jadi turunan fungsi sin, cos, cos min sin, tangen itu sekant kuadrat. Ini semua berdasarkan bisa diturunkan dari informasi tentang turunan fungsi sin dan turunan fungsi cos. Nanti kalian bisa dapatkan fungsi tangen itu turunannya jadinya seperti ini. Dan seterusnya ya, ini bisa dibuktikan. Hanya dari pembuktian dari dua bermodalkan ini saja. Paham kira-kira ya? Kenapa misalkan turunan tangen nantinya bisa jadi sekant kuadrat X gitu. Ini berdasarkan modal ini saja, dari dua modal ini. Oke. Perlu saya tunjukkan nggak? Atau sudah oke? Halo? Boleh, Pak. Misalkan kenapa turunan tangan ini sekant kuadrat X gitu. Satu aja misalkan, nanti kalian bisa tunjukkan yang lain gitu, bisa kerjain yang lain. Boleh, Pak. Pak, Boleh, Pak. boleh, Pak. Ya, misalkan kan kita tahu modalnya turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin ya. Jadi kalau misalkan turunan tangan itu apa gitu. Ini kita mulai dari sini. Jadi kita tahu bahwa turunan dari sin dx dari sin x ini kan cos x ya. Kemudian kita juga tahu bahwa turunan dari cos x ini adalah min sin x. Tuh. Kemudian dari modal ini dicari turunan tangen bagaimana. Ini kita bisa cari ddx dari tangen x ya. Tangen x ini sama saja dengan turunan terhadap x dari apa? Tangen itu kan sin per cos ya. Jadi sin x dibagi cos x. Ya, cos x. Nah, kemudian menggunakan aturan pembagian turunan. Ya, ddx dari u per v ini sama dengan u aksen v kan gitu ya. Jadi ddx dari sin x ini kalikan cos x u aksen v dikurangi uv aksen, u-nya itu sin x dikalikan dengan ddx dari cos x ini dibagi cos x kuadrat dibagi cos x ini dikuadratkan kan gitu ya. Nah, turunan terhadap x dari sin x kan kita tahu cos x. Jadi kita akan dapatkan cos x dikalikan dengan cos x dikurangi sin x dikalikan turunan dari cos min sin ya. Jadi min sin x dibagi cos x kuadrat. Jadi kita dapatkan begini. Mana? Mama. Coba jangan makan dulu. Dari sini kita akan dapatkan cos kuadrat x ya. Cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x dibagi cos x kuadrat itu. Cos x dikuadratkan. Nah, ini
cos kuadrat ditambah sin kuadrat kan 1 ya. Jadi sifat dari fungsi penjumlahan fungsi trigonometri, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu 1. Jadi kita akan dapatkan 1 per cos X kuadrat ya. Bisa kita tuliskan dalam bentuk 1 per cos X dikuadratkan. Ini 1 cos X kan sekant. Jadi sekant X kuadrat. Jadi turunan dari tangan itu adalah sekant X kuadrat. Jadi itu kita dapatkan dengan bermodalkan informasi turunan dari kotangan itu kenapa seperti itu, turunan dari sekan itu kenapa sekan X tangan X dan seterusnya. Itu contohnya ya. Nah, kemudian aturan rantai. Ada yang bertanya tentang aturan rantai? Bagaimana contoh menghitung turunan menggunakan aturan rantai? Di mana dalam aturan rantai ini rumusnya demikian. Ini aturan fungsi komposit ya. Ini turunan aturan rantai itu seperti ini. Paham kenapa kok dari sini ke sini? Paham ya? Paham, Pak. Paham, oke. Jadi turunan aturan rantai seperti itu. Ini adalah komposisi dua fungsi. Ini turunan dari komposisi dua fungsi ya. Jadi ini, kemudian turunan dari komposisi tiga fungsi itu seperti ini. Ini f aksen ini dan seterusnya. Ini dalam aturan rantai kelihatan seperti ini. dy dx, dy du, du dv, dv dx. Ininya ini kita sebut sebagai U, ya U, ini V, ini X gitu. Oke ya. Gak ada pertanyaan bagian ini? Oke, kalau tidak, nggak apa-apa. Ini contoh mencari turunan ini. Cari turunan terhadap X dari akar 4X tambah 10. Hasilnya seperti ini. Oke, sampai di sini? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke. Nggak ada. Berikutnya turunan fungsi inverse. Ya, turunan fungsi inverse ini bahwa turunan fungsi inverse ya sama ini ya. Jadi kita dapatkan kita punya formula seperti ini. Ini sama dengan ini. Jadi turunan dari inverse fungsi f gitu. Jadi turunannya sama dengan ini. Sampai di sini oke? Paham nggak? Ini coba kita ulang lagi ya. Jadi ulang lagi, mungkin sorry. Tunggu. Ini yang fungsi ini ya, fungsi turunan fungsi inverse ya. Nih, saya ulang lagi ya, biar kalian paham. Kan kita punya, kalau kita punya Y sama dengan fungsi dari X itu bisa kita nyatakan sama dengan F inverse dari Y. Oke? Kenapa? Karena kita punya hubungan X dengan Y itu seperti ini. Kalau ini X, daerahnya, ini adalah daerah dan wilayahnya. Ini X, ini Y. Ini oleh fungsi F ya. F memetakan X ke Y. F inverse memetakan Y ke X. Gitu. Jadi kalau Y sama dengan Fx, perhatikan di sini.
Kalau Y sama dengan Fx, maka X itu sama dengan F inverse dari Y. X itu adalah F inverse dari Y ya, sama saja itu. Nah, kan bisa juga saya tulis begini kan, Y sama dengan F dari X. X-nya sendiri kan F inverse Y, jadi saya ganti begini. Ya, saya ganti seperti ini. Nah, kemudian masing-masing ini kita cari turunannya. Ruas kiri saya turunkan terhadap Y, ruas kanan kita turunkan terhadap Y. Kalau ini saya turunkan terhadap Y, hasilnya 1 kan. Menggunakan aturan rantai, turunan terhadap Y dari fungsi ini adalah fungsi aturan turunan fungsi komposit ya ini. Ini F aksen dari fungsi ini dikalikan turunan dari ini kan gitu. Turunan dari F inverse Y. Turunan terhadap Y. Ini menggunakan aturan fungsi komposit. Jadi dari sini kita tahu bahwa turunan dari F inverse Y ya, itu sama dengan 1 per ini kan gitu. Jadi turunan dari F inverse Y ini sama dengan 1 dibagi ini. Turunan dari F inverse Y sering ditulis begini kan gitu. Makanya kita punya hubungan F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen dari F inverse Y. Kenapa kok dapat rumus seperti ini? Oke. Paham sampai di sini? Paham, Mbak? Mbak. Oke. Nah, sekarang coba lihat contoh di sini. Ini ilustrasi gambarnya ya. Tadi sudah dijelaskan, oke, saya nggak akan jelaskan lagi ya. Nah, ini contohnya misalkan. Fx x kuadrat. F aksen 2 itu 4 ya. Kemudian F inverse aksen 4 sama dengan, jadi ini gradien garis singgungnya di 4 itu sama dengan 1/4 gitu. Jadi F aksen inverse 4 itu nilainya 1/4 gitu. Kalau Fx-nya begini gitu. Paham kalian kenapa hasilnya dapatnya 1/4 gitu? Bisa nggak kalau misalkan gambarnya nggak dikasih gitu? Bisa nggak kalian dapatkan F inverse aksen 4 gitu tanpa melihat gambar gitu? Oke, saya kasih ilustrasi ya. Kan kita di soal ini, di soal gambar ini, Fx-nya kan x kuadrat ya. Untuk x lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kalian lihat fungsinya ini, Fx-nya x kuadrat. Ya, di sini. Fx-nya x kuadrat. Ditanya F inverse aksen 4 berapa? F inverse aksen 4 berapa? Kita punya rumus kan? Rumus kita yang barusan saya turunkan itu adalah F inverse aksen Y sama dengan 1/, F aksen F inverse Y. Nah, kalau misalkan saya ditanya F inverse aksen 4 gitu, ya. Jadi kalau ditanya, ini kan rumus yang kita punya kan ini ya. Rumus yang kita punya ini. Ini. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita ditanya secara spesifik gitu, ini kan kita punya rumusnya ini. Ini saya pindahkan dulu rumusnya. Kita punya rumusnya ini. Ini ya. F inverse aksen 4 sama dengan berapa kalau begitu? F inverse aksen 4 itu sama dengan, sesuai dengan rumus itu sama dengan 1 per 1 per F aksen F inverse 4 kan gitu ya? Ya, gitu ya. Nah, F inverse 4 berapa? Sekarang pertanyaannya F inverse 4 berapa? F inverse 4 2. Kalau kita tahu kan, kalau kita punya 2 dipetakan oleh fungsi F ke 4 ya. Itu ya.
2 dipetakan ke 4. Kenapa? Karena 2 kuadrat jadi 4. Oleh F inverse, 4-nya dibawa kemana? 2. Ya, itu. F inverse 4 hasilnya adalah 2. Ya. Oke, jadi di sini sama dengan 1 per F aksen 2. Sama dengan 1 per F aksen X berapa? Fx sama dengan X kuadrat. F aksen X 2x. 2x. jadi 2 kali 2 kali 2. Jadi 1/4. Jadi begitu caranya tanpa harus melihat grafik ya. Tanpa harus melihat grafiknya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang contoh yang berikutnya nih di kanannya nih. Fx sama dengan X pangkat 3 min 2. Nah, ini. Fx sama dengan X pangkat 3 min 2. Sekarang pertanyaannya adalah F inverse aksen 6 sama dengan berapa? Oke. Mungkin soalnya ininya saya pindah dulu biar lebih jelas ya. Kurva ini saya pindah dulu. Jadi Fx seperti ini. Oke, sekarang gimana cara mencari F inverse aksen 6? Kita ingat tadi rumus kita apa? F inverse aksen Y itu sama dengan 1 dibagi F aksen F inverse Y, kan gitu. Nah, sekarang kalau ditanya F inverse aksen 6 itu sama dengan 1 dibagi F aksen dari F inverse 6. Nah, F inverse 6 berapa? Nah, kita lihat dulu kan. Ini supaya hasilnya jadi 6 di sini gitu kan gitu. Oleh F berapa tuh? Supaya hasilnya jadi 6 di sini. Oleh F berapa nilai di sini? 2. Nah, yang mungkin 2 kan? Ya kan? Ya, Pak. Kenapa? Ya, 2 pangkat 3 dikurangi 2, 6. Jadi oleh F inverse jadinya apa? F inverse 6, 2 kan gitu kan? Iya, Pak. Jadi dari sini maka kita akan dapatkan, jadi karena kita tahu bahwa kita punya hubungan ini ya, kita punya begini, maka dari situ kita akan dapatkan bentuk yang ini akan sama dengan 1 per F aksen dari F inverse 6 sama dengan 2 ya. 2. F aksen 2. Nah, kita tahu bahwa F aksen X-nya sama dengan apa? 3x kuadrat. Kuadrat min 2. Ya. Jadi kalau F aksen 2 jadinya sama dengan berapa? Min 2-nya hilang, Pak. Min 2-nya enggak ada, Pak. Hilang ya. Ini menjadi 3 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat 6 ya. 3 kali 4 ya. 12. 3 kali 4 12. Nah, makanya ini menjadi 1 per 12. 12. Sesuai dengan gambar di ilustrasi di sini ya. 1/12. Tanpa harus kita melihat gambar ya. Jadi kita dapatkan F inverse aksen 6-nya adalah 1/12 dengan cara seperti itu. Oke, paham sekarang? Sorry. Yang ini ya. Paham, Pak. Oke, itu mencari turunan dari fungsi inverse di suatu titik ya. Apalagi? Ini
Mirip ya. Jadi kalian udah paham, kalau kalian udah paham itu, tentu yang ini juga paham ya. Paham yang ini? Yang contoh soal di sini. Misal G adalah fungsi inverse dari F, maka dengan F4 ini hitung G aksen 5 gitu. Oke, kita lihat saja dulu ini ya. Jadi ini soalnya. Coba. Kan kita punya, kalau menjawab begini, kan G aksen 5 dulu kan. Hitung G aksen 5 ya. Kita hitung dulu G aksen 5 kan. Tapi ada info bahwa G itu adalah fungsi inverse dari F. Gitu. Oh, kalau G itu fungsi inverse dari F, artinya G-nya bisa diganti dengan F inverse. Gitu. F inverse aksen 5, kan gitu. Oh, kalau ini kan rumusnya ada rumus F inverse kan. Yaitu sama dengan 1 per F aksen dari F inverse 5. Gitu. Ya, ini kenapa? Karena dari rumus ya. Nah, kemudian kita tinggal mencari F inverse 5. Oh, diketahui F inverse 5, ada nggak F inverse 5? Oh, F inverse 5 itu sama dengan F inverse 5 sama dengan 4. Kenapa F inverse 5 sama dengan 4? Karena F4 sama Karena dengan F4. Ya, G adalah fungsi inverse dari F. Jadi kalau begitu, ya, makanya dari situ kita akan dapatkan nilainya 4 ya. Ini kenapa? Karena di sini udah 5 dibalik lagi jadi 4 ya. Kemudian F aksen 4 diketahui 2/3. Maka langsung dapatnya 3/2. Oke, jadi itu. Fungsi turunan fungsi trigonometri. Jadi fungsi trigonometri ini turunannya sudah diberikan di sini. Ini bentuk fungsi inverse-nya dulu. Kemudian turunan dari inverse-nya bagaimana? Gitu ini dijelaskan di sini. Turunan trigonometri inverse. Yang ini sudah ngerti belum? Ini contoh soalnya ini untuk turunan dari tangen inverse X ini. Atau perlu saya ulang lagi menjelaskannya? Diulang aja, Pak. Belum mengerti, Pak. Oke, coba kalian lihat ini ya, gambar ini. Pelan-pelan ya. Y tangen inverse X. Kalau Y tangen inverse X, gitu. Tangen inverse anggap aja sebagai F inverse ya. Itu kan bisa kita nyatakan apa? X itu sama dengan tangen Y, kan gitu ya? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi X itu sama dengan tangen Y. Artinya sudutnya itu, bayangkan ini sebagai sudut, sudutnya itu adalah Y. Gitu. Dan nilai tangennya itu adalah X. Gitu. Tangen dari sudut Y ini adalah X. Gitu. Tangen itu apa? Sisi ini dibagi sisi ini kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. kalau sisi ini dibagi sisi ini katanya nilainya X. Kalau ini kita anggap X, di sini harus 1 kan? Supaya Iya, Pak. jadinya X dibagi 1 kan? Nah, kalau ini 1, ini X, ini mau nggak mau apa? Sisi miringnya. Akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat kan gitu. Ya kan, sisi miringnya. Jadi panjang sisi miringnya dengan demikian mau nggak mau akar dari 1 tambah X kuadrat kan? Sampai di situ oke? Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu itu, sekarang tangen Y sama dengan X kan gitu. Ini ya, saya turunkan masing-masing terhadap X. Tangen Y saya turunkan terhadap X. Ini X juga saya turunkan terhadap X. Apa jadinya? Turunan dari tangen, sekant kuadrat kan? Sekant kuadrat Y dikalikan dengan aturan rantai dy dx gitu. Sedangkan turunan terhadap X dari X hasilnya 1. Gitu. Ini aturan rantai ya. Y dianggap merupakan fungsi dari X. Gitu. Sehingga di sini hasilnya turunan tangen sekant kuadrat Y dy dx.
Nah, sehingga dari sini dy dx-nya sama dengan berapa? 1 dibagi ini kan? 1 per sekan kuadrat Y, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang 1 per sekan kuadrat Y kan sama dengan apa? Sepersekan. Sekan itu kan seperkos ya? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, kalau misalkan sepersekan kuadrat ini artinya cos kuadrat Y kan gitu ya? Ya enggak? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Nah, sekarang kalian lihat cos Y itu berapa di sini gitu. Kalau ini sudutnya Y, cosnya berapa? Y itu adalah ini dibagi sisi miring kan gitu ya? Cosnya. Iya, Pak. Ya, Pak. 1 dibagi ini gitu kan gitu cos Y-nya. 1 dibagi ini dikuadratkan. Kalau itu dikuadratkan ininya hilang kan? Hasilnya ini gitu. Makanya turunannya dy dx, kenapa? Karena y-nya itu adalah tangen inverse x. Jadi turunan dari tangen inverse x itu adalah ini gitu. Paham? Paham, Pak. Oh, Pak. Nah, jadi itu ininya, prinsipnya seperti itu. Contoh lain misalkan, kan kalian diminta untuk coba turunan dari sin inverse x, buktiin nilainya sama dengan ini. Kenapa? Kadang-kadang kita dulu apalin aja kan, nggak tahu kenapa dapatnya segini gitu. Yang penting apal gitu kan gitu biasanya. Yang penting bisa menjawab soal. Tapi kalau sekarang itu kalian harus tahu kenapa kok bisa begini gitu. Alasannya kenapa gitu. Itu yang penting. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi turunan dari sin, mulai aja berpikirnya begini. Jadi karena kita mencari turunan terhadap x dari sin inverse ya. Ya, anggap misalkan y itu adalah sin inverse x gitu. Y sin inverse x gitu. Akibatnya apa? X-nya tentu sin y kan gitu. Ya enggak? Kalau y sin inverse x artinya x-nya itu adalah sin dari y. Sampai di sini oke? Oke, Pak. Nah, kalau x sama dengan sin y, artinya y-nya itu sudut gitu. Y kan, sudut. Sin dari sudut itu x gitu. Sin itu apa? Sisi ini dibagi sisi miring kan gitu. Nilainya x soalnya sinnya. Artinya kita buat di sini x, yang di sininya 1 gitu. Ya kan? Supaya cocok dari sin y-nya sama dengan ini dibagi ini, x kan. Nah, kalau di sini ditetapkan x, di sini ditetapkan 1, yang di sini mau nggak mau jadi sama dengan 1 kuadrat dikurangi ini kuadrat, akar kan gitu. Yang bagian ini. Ya. Maka kita dapatkan bentuk yang di sini segini gitu, mau nggak mau. Akibat kita menetapkan di sini x, di sini 1. Nah, kemudian seperti biasa, kita cari turunan terhadap x di ruas kiri, cari turunan terhadap x di ruas kanan. Yang ini hasilnya 1, yang ini turunan dari sin cos ya, cos y kali dy dx. Aturan rantai ya, dengan asumsi bahwa y merupakan fungsi dari x, sehingga kita dapatkan dy dx. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan dy dx apa? 1 per cos y. Ya, 1 per cos y. Nah, kemudian lihat cos y-nya berapa di sini. Cos y sama dengan apa dibagi apa? Ini dibagi sisi miring kan gitu. Yaitu menjadi 1 per ini dibagi 1. Ini kan 1 per ini jadinya. Jadi 1 per akar 1 min x kuadrat. Tentu di sini karena akar, tentu 1 min x kuadrat harus lebih besar sama dengan 0, mengakibatkan nilai mutlak x itu kurang dari 1 ya. Karena di sini nggak boleh sama dengan 0 pembagi. Makanya nilai mutlaknya nilai mutlak dari x harus kurang dari 1. Kalau lebih besar dari 1 nanti ini akarnya tidak bilang real lagi. Supaya dia bilang real, 1 min x kuadrat itu harus lebih besar dari 0. Artinya dipenuhi oleh ini.
Oke. Jadi X-nya harus ada di antara min 1 sampai 1. Jadi itu. Nanti kalian bisa turunkan lagi yang ini ya. Yang ini, segala ini semua bisa diturunkan dengan contoh tadi. Dengan cara-cara yang mirip dengan tadi. Nah, ini contoh penerapan aturan trigonometri inverse ya. Ini sebenarnya gabungan dari turunan trigonometri dengan aturan rantai ya. Jadi kalau ddx dari sin inverse ini ya sama saja dengan turunan dari sin inverse x kuadrat kali turunan dari x kuadrat gitu aja. Ini ya. Demikian juga yang ini turunan dari tangan inverse apa? Masih ingat? Kan tangan inverse x turunannya adalah 1 per 1 tambah x kuadrat. Kalau tangan inverse dari ini ya 1 per 1 tambah ini kuadrat dikalikan dengan turunan ini. Tandingan kalikan dengan turunan x kuadrat tambah 3 yaitu 2x. Turunan dari secant inverse, kalian ingat turunan dari secant inverse 1 per, kalau x di sini nilai mutlak x kali akar x kuadrat min 1. Karena di sini diganti dengan 3x ya setiap x-nya diganti dengan 3x gitu. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dari 3x yaitu sama dengan 3. Jadi itu mengenai topik kita hari ini ya. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Atau ada yang masih perlu ingin diperjelas gitu? Sebelum saya akhiri. Oh ya, untuk tugas itu kan ada 5 ya soalnya ya, paket 5. Seperti biasa saja sekarang, paket 1 kelompok 1, paket 2 kelompok 2, paket 3 kelompok 3 sampai paket 5 kelompok 5, kemudian ulang lagi kelompok 6 paket 1, kelompok 7 paket 2 dan seterusnya. Kelompok 10 paket 5 untuk mengerjakan tugasnya ya. Baik, Ya. Pak. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan sebelum ini kalau kalian ada yang terutama untuk konsep-konsep yang kalian belum mengerti benar gitu. Jangan sampai nanti kalian ngambang konsepnya, belum mengerti benar gitu. Adakah kira-kira bagian yang kalian belum jelas? Sudah? Tahu nggak kenapa, apa kaitan antara ini dengan ini? Ini kok bisa begini gitu? Ada yang mau menjelaskan? Kenapa kok turunan dari ini terhadap X yang begini bisa berubah menjadi begini gitu? Pak, saya pengen nyoba, Pak. Pengen nyoba. Ya, silakan. Ya. Jadi kan bentuk awalnya kan dy per dx ya, Pak ya? Ya, dy dx. Terus dari d per dx itu, dia dikali du per du sama dv per dv. Ini terus, kenapa misalkan rumus ini ya, ini sebenarnya bukan saling memudahkan ya, jadi kalian jangan anggap ini seperti ini ya. Ini bisa dicoret, coret, jadi dy dx itu bukan gitu ya. Ini bukan pembagian sebenarnya ini, cuman ini turunan kali turunan, tapi kesannya seperti itu. Tapi bukan bisa dicoret-coret gitu. Ya, itu hati-hati itu. Bukan begitu konsepnya. Jadi kalian nggak bisa saling memudahkan seperti itu gitu kayak aljabar gitu. Bukan begitu konsepnya. Ya. Ada yang berpikir begitu nggak? Oh, dy dx ya gituin aja gitu, coret, oh ketemu juga dy dx. Nggak gitu sih, Pak. nggak bisa sebenarnya yang itu ya. Jadi nggak pernah ada yang dicoret-coret itu.
Ini contohnya ya. Kenapa kok dari sini bisa berubah jadi begini? Ini kan gini kan. Y kalau kita lihat di sini, kalau fungsi kompositnya begini kan, Y sorry. Y itu sama dengan apa di sini? F G H X kan gitu ya. Ini Ya, sebenarnya Pak. Y-nya ya. Gitu ya. Nah, di sini konsepnya adalah ini sama dengan F dari U gitu. Dengan U-nya sama dengan apa? G U sama dengan G G H X. A X GV gitu. GV gitu. Jadi saya ini kan aja GHX ya. Oke. Ini U-nya GHX bisa juga saya nyatakan sebagai G dari V gitu kan gitu. Di mana V-nya itu sama dengan V-nya sama dengan HX kan gitu ya. Ya, gitu kan. Maka kalau dicari DY/DX-nya, DY/DX itu adalah sama dengan apa di sini? Ini ya, itu. U-nya adalah GV, V-nya adalah HX. Jadi dari sini kita bisa nyatakan ya, saya ringkas, Y-nya bisa dinyatakan sebagai FU dengan U-nya sama dengan GV, di mana V-nya itu sendiri sama dengan HX gitu. Tuh. Ya. Nah, sekarang G turunan dari ini ya, DDX dari ya. DDX dari F G HX ini kan sama dengan apa tadi ini dibilang? F aksen dari G HX kan itu. F aksen dari G HX dikalikan dengan G aksen dari HX dikalikan dengan H aksen X. Ini kan bisa dituliskan dalam bentuk apa ini? Ini sama dengan F aksen dari GHX U kan? F aksen U dikalikan dengan G aksen V. G aksen V dikalikan lagi dengan H aksen H aksen X. X. Nah, ini yang ini dinotasikan kemudian ini yang dinotasikan sama dengan DY DU. Kenapa? Karena ini F ini kan Y kan. Y sama dengan FU. Makanya di sini DY DU. Kenapa? Karena merupakan fungsi dari U kan. Nah, dikalikan dengan ini U-nya itu merupakan fungsi dari V kan. DY DV, DU DV. Ini adalah DU DV. Sedangkan di sini DV DX. Makanya jadinya DDX dari itu ya turunan dari fungsi komposit itu DY/DX ya. Yang ini kita sebut DY/DX ya. Kenapa? Karena DDX dari ini. DDX dari ini kan Y. Jadi DY/DX sama dengan DY/DU dikalikan dengan DU/DV dikalikan dengan DV/DX. Kenapa misalkan kok bisa seperti ini? Karena dari sini penurunannya ya. Bukan dicoret-coret gitu. Ada lagi yang lain? Itu untuk bisa dikembangkan sampai ke komposisi 4 dan seterusnya. Sudah oke? Okay? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, saya kira cukup dulu ya sampai di sini.
Oke, kita lihat dulu ini. Mungkin untuk sebagai ilustrasi, tugas kelompoknya ini saya kira ini soal mudah ya. Kenapa? Karena perkalian dan pembagian fungsi ya. Ini fungsi inverse, oke, mudah. Nah ini sedikit lebih sulit dikit, tapi sebenarnya nggak terlalu. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian ngerti konsepnya. Yang ini juga, nah ini hati-hati nih, mencari jika fx sama dengan gx ini, f aksen x seperti apa gitu. Oke, silakan nanti dipikirkan saja ya. Saya nggak akan memberikan ini karena nanti nggak adil kalau saya kasih clue-cluenya. Silakan aja dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri sampai di sini? Manfaatkan waktunya, maksudnya untuk bertanya. Jangan sampai nanti konsepnya ini. Oh ya, kemudian informasi mengenai kuis, itu kalau nggak salah hari Sabtu ini, di minggu ini ya. Jadi kalian persiapkan materi kuisnya dengan baik. Maksudnya pelajari topik kuisnya dengan baik. Tapi waktunya belum pasti. Apakah sudah dikasih tahu belum? Kalian udah dapat informasi belum? Tapi yang jelas itu hari Sabtu. Sudah dapat info? Belum, Pak. Belum. Oke, nanti kita Belum, akan Pak. informasikan ya. Nanti kita akan informasikan. Tapi kalian siap-siap saja kira-kira di hari Sabtu ya. Jadi spare waktu di hari Sabtu jangan sampai ada kegiatan di hari Sabtu gitu untuk mengikuti kuis ya. Adakah pertanyaan yang lain? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk kali ini cukup ya. Cukup sampai di sini.